Video viral 3 anak sekolah dasar yang bergelantungan di keranjang pengangkut kelapa sawit di atas sebuah sungai di Desa Kuntu Darussalam, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, mendapat perhatian serius dari Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto. Sehari pasca viralnya video tersebut, Catur langsung memboyong sejumlah pejabatnya untuk meninjau lokasi tersebut. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan seperti apa kondisi sesungguhnya di lokasi dan sejauh mana kebenaran atas isu-isu yang berkembang. Kepada wartawan, pasca peninjauan, Catur mengatakan dirinya sudah menduga pasti tidak seperti yang diberitakan di media sosial yang mengatakan hal ini merupakan kelalaian pemerintah daerah Kampar, serta juga bukan kemirisan yang dirasakan masyarakat Kuntu Darussalam. Lebih lanjut, menurutnya tak banyak anak-anak di lokasi perkebunan ini yang setiap harinya bolak-balik ke perkampungan desa Kuntu Darussalam. Saat ketiga bocah ini direkam, orang tua bocah sedang berada di pinggir sungai, sementara keranjang yang digunakan untuk menyeberang oleh ketiga bocah ini merupakan keranjang untuk pengangkut buah sawit ke seberang sungai. Lebih lanjut, menurut Catur, video ini sengaja direkam untuk bersenang-senang karena kondisi anak-anak tersebut sudah pulang dari sekolah. Sementara caption atau narasinya didramatisir. Yang terjadi adalah tempat yang untuk main anak itu, ya keranjang itu digunakan ya oleh orang-orang untuk melangsir buah TBS, ya tandan buah segar kelapa sawit dari seberang ke seberang, ya kurang lebih memang 20 meter. Ya, seberang desa itu ada perkebunan, beberapa orang gitu. Setelah saya cek ke lapangan dan di situ juga wilayah kawasan hutan. Jadi ada 3 barak di situ, ya, yang mana dihuni ya oleh orang yang sampai saat ini juga ternyata tidak KTP Kampar, ya. Jadi dari luar daerah Kampar, kerjanya mengimas, membabat gitu, sambil manen gitu loh. Jadi anak-anak ini biasanya sekolah dia lewat jalur lingkarnya, di situ ada jembatan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi ini di sebelah dari peron sawit mereka gitu. Di seberang sungai itu ada barak-barak karena dalamnya kebun. Sebenarnya dia nggak perlu nyebrang lewat dalam kebun itu, jalan KUB namanya, itu bisa hanya 1,5 sampai 2 kilo diantar orang tuanya. Tapi setelah itu mereka memang main-main di situ. Sebenarnya kalau nyebrang itu juga pakai itu tadi, itu juga menuju sekolahannya juga lebih jauh. Cuma sungai yang ada penyeberangan itu di samping dari pengumpulan TBS, tandan buah segar. Untuk diseberangkan, di sebelahnya sudah ada truk gitu. Jadi sebenarnya itu, jadi anak-anak itu di situ cuma main gitu. Main-mainan seperti itu kita juga miris, Mas. Dalam peninjauan ini, Bupati dan rombongan juga meninjau jembatan yang selalu digunakan oleh warga untuk menyeberang di desa tersebut. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro di sejumlah wilayah di Pekanbaru segera akan berakhir pada pekan ini. Sejauh ini menurut Jubir Gugus Tugas COVID-19 Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Huta Suhud, sampai saat ini masih belum ada keputusan apakah tetap akan dilanjutkan atau tidak. Pasalnya menurut Ingot perlu ada evaluasi untuk PPKM yang telah berjalan. Karena itu menurutnya kemungkinan keputusan untuk PPKM lanjutan baru akan diumumkan setelah dilakukannya evaluasi nanti. Ingot juga menyebut untuk hasil PPKM sementara diketahui cukup efektif untuk menekan angka kasus COVID-19 di wilayah bersangkutan. Sebelumnya, Sekda Pekanbaru M. Jamil juga mengungkapkan jika kemungkinan PPKM hanya akan diberlakukan berdasarkan tingkat RW saja, terutama untuk RW yang berstatus zona merah atau tingkat sebaran COVID-19-nya tinggi.
Untuk PPKM berbasis RW nantinya akan diperketat kegiatan masyarakatnya, khususnya pada malam hari di mana PPKM akan dimulai pada pukul 9 malam hingga subuh dini hari. Sampai tanggal 13. Nanti menjelang tanggal 13 tentu kita akan adakan evaluasi untuk menentukan apakah dilanjutkan PPKM-nya. Saya kira mungkin masih akan dilanjutkan, tetapi tentu kita mengacu lagi kepada zonasi terakhir, ya, mana zona merah, mana yang oranye, mana yang hijau, tentu kita akan menyesuaikan itu. Ya saya kira efektif ya. Nah, cuman bagaimanapun tingkat efektivitasnya akan sangat dipengaruhi oleh peran serta dari masyarakat. Sebenarnya itu. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Riau belum menerima hasil pemeriksaan whole genome sequencing atau WGS dari 10 anak buah kapal asal Panama dari Litbangkes, Jakarta. Diketahui 10 ABK asal Panama tersebut positif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan PCR oleh petugas kesehatan dan kantor kesehatan pelabuhan atau KKP Dumai. Dari 10 ABK itu diantaranya ada ABK asal India. Juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Riau, Dr. Indra Yofi, kepada wartawan di Pekanbaru mengatakan sampai saat ini ia belum menerima rilis hasil pemeriksaan tersebut. Yofi menjelaskan untuk pemeriksaan WGS 10 ABK asal Panama itu dilakukan oleh Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan di Jakarta. Meski begitu, Indra Yofi mengaku petugas sudah melakukan tracing kontak kepada seluruh ABK dan petugas yang berkontak langsung dengan 10 ABK positif COVID-19 tersebut. Yang jelas menurut Yofi, 10 ABK Panama ini diisolasi di kapal di tengah laut karena mereka tidak dibolehkan turun ke darat. Hasilnya seperti apa, Dok? ABK dari mana? Panama. Itu saya belum dapat hasilnya. Sampai sekarang? Belum dapat. Belum ada rilis hasilnya. Yang saya dapat informasi belum ada karena itu pemeriksaannya kan ke Litbangkes Jakarta. Dan saya belum dapat informasi. Mungkin kalau memang apa nanti kita bisa tanya ke Ibu Kepala Dinas nanti. Tapi yang jelas saya sendiri belum dapat informasi. Tapi udah kita lakukan seperti yang kejadian yang ABK yang kapten yang dari India itu, udah trackingnya udah, Dok ya? Untuk trackingnya udah, untuk yang Sudah. Yang belum mendapat hasil ini, hasil sequencingnya. Kan semua pemeriksaannya itu kan dikirim ke Jakarta untuk genome sequencing untuk menentukan apakah ini mutasi atau tidak. Itu yang belum dapat hasilnya. Yang jelas mereka kan diisolasi di tengah laut. Itu udah pasti karena mereka nggak boleh turun ke darat. Sehingga kita pun seandainya memang ada mutasi di situ kita aman gitu loh. Berarti kondisinya sekarang mereka tuh masih di Dumai ya? Gimana? Saya belum dapat informasi. Kalau untuk itu saya tidak dapat informasinya. Apakah sekarang kapal itu masih di sana ataukah sudah negatif dan mereka sudah pergi? Saya sampai sekarang belum dapat informasinya. Mungkin bisa nanti diminta informasi langsung ke pihak KKP ataupun Dinas Kesehatan Dumai. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. PT Hutama Karya sebagai pengelola jalan tol Pekanbaru Dumai atau Tol Permai kembali menghimbau para pengemudi yang melalui ruas jalan tol Permai untuk tidak berhenti di bahu jalan tol tersebut kecuali dalam kondisi darurat. Petugas Sentra Komunikasi Hutama Karya ruas tol Permai, Amelia, dalam Halo Barabas Pagi mengatakan sampai saat ini masih cukup banyak pengendara yang berhenti di bahu jalan tol dengan berbagai macam alasan, mulai dari buang air sampai hanya untuk selfie. Padahal menurut Amelia berhenti di bahu jalan ini sangat berbahaya, bukan hanya untuk diri mereka sendiri tapi juga pengendara lainnya. Terkait kondisi ini, menurut Amelia, pihaknya akan selalu memantau melalui CCTV yang ada di jalan tersebut dan kemudian petugas akan langsung menyisir pengendara yang bandel itu. Sepertinya pagi ini memang sudah mulai ramai untuk arus lalu lintas, jadi bagi pengguna jalan tol Permai tetap mematuhi batas kecepatan yang telah ditentukan oleh ruas tol Permai. Dan kita masih mengingatkan kembali bagi pengguna jalan tol Permai agar tidak berhenti disengaja di bahu jalan kecuali dalam keadaan urgent. Jika memang dalam keadaan urgent bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0821 700 88880
Atau mau lebih update-nya bisa mengakses media sosial kami yaitu Twitter dan Instagram dengan username HK_Permai. Oke, siap. Untuk pelanggaran seperti berhenti tiba-tiba di bahu jalan, kemudian ada yang malah tidur, buang air. Nah, pelanggaran-pelanggaran seperti ini juga cukup seringkah kita temukan frekuensinya sehari-hari? Ya, kalau misalnya yang berhenti dengan sengaja seperti itu memang masih sering kita temukan. Kadang petugas pun juga menemukan. Nah, terkadang Mbak Jessy, mereka kan memang berhenti disengaja, terus ada petugas patroli di belakangnya, mereka langsung jalan tuh. Takutan mereka mungkin takut tindak lanjut atau kena tilang kan, makanya mereka langsung berjalan. Di sisi lain, Amelia juga mengingatkan agar para pengendara untuk tetap mematuhi batas kecepatan maksimum yang ada di Jalan Tol Permai. Karena beberapa kali laka lantas yang terjadi di ruas jalan tol ini penyebabnya adalah hilangnya kendali karena mengemudi di luar batas kecepatan. Selain itu, ia juga mengingatkan adanya perawatan di beberapa titik di ruas jalan tol ini. Oleh karena itu, ia selalu menghimbau agar pengemudi memperhatikan perambuan yang dibuat oleh petugas jalan tol. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.